Kejadian tembak-menembak di rumah Irjen Pol Verdi Sambo itu di wilayah kewenangan mana? Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Kapolres kan sempat dicopot. Kapolda, Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih, gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua, terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesen Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbil Alamin. Oke guys, konten kita kali ini alhamdulillah ya, sejak dijadikan Irjen FS jadi tersangka ya, kita ini mulai penasaran nih. Kita akan terus nih, alhamdulillah ini baru awal guys ya, siapa aja sosok-sosok yang ada membantu dan motifnya apa. Dan karena Irjen FS dalam peristiwa ini nggak mungkin sendiri. Contohnya seperti ini guys, ada berita seperti ini nih. Sosok Fahmi Alamsyah, orang dekat Kapolri, namanya viral disebut ikut susun skenario kematian Brigadir J. Siapa Fahmi Alamsyah ini? Ikut berarti kan memang benar nggak sendiri gitu. Ya, nggak sendiri. Ini dilansir oleh gorontalopikiranrakyat.com. Dari tanggal 9 Agustus 2022. Teras Gorontalo. Sosok Fahmi Alamsyah, orang dekat Kapolri yang kini sedang ramai jadi perbincangan publik terkait keterlibatannya dalam kasus Brigadir J. Sosok Fahmi Alamsyah namanya viral jadi perbincangan di media sosial Twitter. Bahkan kini tak sedikit warganet yang penasaran dengan sosok Fahmi Alamsyah yang merupakan orang dekat Kapolri. Hingga mencari nama Fahmi Alamsyah di pencarian Google. Fahmi Alamsyah terseret dalam kasus kematian Brigadir J. Bahkan disebut bahwa Fahmi Alamsyah ikut susun skenario penembakan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Hal itu bermula dari cuitan akun Twitter @1_muslim1. Fahmi Alamsyah adalah penasihat Kapolri yang mengatur skenario kronologis kasus Brigadir J. Wow. Iya, karena memang nggak mungkin sendiri, nggak mungkin cuman Pak Irjen Sambo sama timnya yang di rumah itu, nggak mungkin. Ini yang di wilayah situ Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya pasti ada. Ya, ini sampai Fahmi Alamsyah ini siapa nih?
Salah ngambil gelas gue, sampai salah ngambil gelas. Ini gelas gue. Salah minum gue gara-gara Fahmi Alamsyah nih bacanya nama baru nih. Bersama Sambo, Fahmi menyusun kebohongan ke publik seperti yang disampaikan Humas Polri ke awak media. Dari situ kebohongan berasal. Tak hanya satu, ada beberapa akun Twitter juga menuliskan rasa penasarannya terhadap Fahmi Alamsyah. Fahmi Alamsyah, di manakah kau kini berada? Penasehat Listio Sigit P yang tahu banyak kasus Sambo dan diduga juga tahu soal kejadian sesungguhnya di KM 50. Nah, kan KM 50. Orang-orang KM yang berkaitan dengan KM 50 kayaknya ini. Soalnya kayak ya kita mau percaya ya, kita orang Islam ya. Mubahala itu ada, ya doa-doa orang yang teraniaya itu ada gitu. Nama Fahmi Alamsyah gue catat khusus di doa gue. Sisi Muhammad Mahfud Jokowi, tulis akun @baze_rp. Lantas siapa sosok Fahmi Alamsyah? Fahmi Alamsyah merupakan penasihat ahli Kapolri di bidang komunikasi publik. Fahmi Alamsyah adalah seorang penasihat Kapolri sejak tahun 2020. Oh, penasihat Kapolri di bidang komunikasi. Fahmi Alamsyah juga aktif di Twitter. Ia bahkan sering meretweet kembali postingan atau artikel yang lagi viral. Sebelum Kapolri dijabat Jenderal Listio, Fahmi Alamsyah diangkat Kapolri saat itu Jenderal Idham Aziz sebagai penasehat ahli Kapolri. Pengangkatan Fahmi Alamsyah sebagai penasehat berdasarkan keputusan bersama dengan 16 penasehat ahli lainnya. Ini tertuang dalam surat keputusan Kapolri nomor garis miring 117 Romawi garis miring 2020 yang ditandatangani pada Selasa 21 Januari 2020. Oh, penasehat. Fahmi Alamsyah pernah suruh Kapolri periksa Henry Supriyatno. Fahmi Alamsyah pernah menyarankan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memeriksa staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Henry Supriyatno. Sesekali perlu juga dipanggil, diperiksa penyidik di ruangan 2 kali 1,5 meter, suhu udara 16 derajat Celcius. Begitu selesai terkaget-kaget lampu bris dan sorot kamera. Mohon diatensi Jenderal Listio Sigit P, ujar Fahmi Alamsyah di Twitter pada Jumat 17 Desember 2021. Bahkan tweetan Fahmi Alamsyah itu di-retweet puluhan kali hingga dapat 254 suka dari pengikutnya. Fahmi yang menjadi penasihat Kapolri bidang komunikasi publik itu sebelumnya mengomentari desakan netizen lain agar Henry Supriyatno ditangkap lantaran jelas-jelas menyebarkan informasi palsu. Sementara itu terkait kasus Brigadir J, kini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan dan dikabarkan hari ini akan mengumumkan tersangka baru berinisial K. Ini menyusul dengan pernyataan Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo bahwa bakal mengumumkan tersangka baru kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Insya Allah sore ini, kata Dedi dikutip Teras Gorontalo dari Antara. Pengumuman tersangka baru kasus Brigadir J akan disampaikan secara resmi oleh Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri. Ya betul, diumumkan oleh Kapolri ya kemarin ya, udah diumumkan tersangkanya termasuk Irjen Verdi Sambo. Ia juga menyampaikan bahwa pengumuman tersangka baru kasus Brigadir J akan dilaksanakan di atas pukul 16.00 WIB. Di atas pukul 16.00 WIB, coba koordinasi dengan Kepala Biro nanti disampaikan kepada teman-teman media, kata Dedi. Oke guys, itu berita tentang Fahmi Alamsyah ya. Fahmi Alamsyah, dia orang dekat yang katanya menyusun skenario. Dan ya, ini karena berbicara soal skenario ya. Kejadian ini apa motifnya Pak Sambo sampai begitu tuh, apa motifnya sampai nyuruh Baradae ya, motifnya apa dan siapa aja yang tahu itu ketidakprofesionalan. Dan gue yakin yakinnya Polda Metro Jaya pasti tahu, nggak mungkin dong ya Kapolda nggak tahu, pasti ada laporan dari Kapolres ya ke Kapolda, kan itu wilayahnya. Ini sampai gue dapet ya, ini ada CAP ya, namanya CAP, kode etik polisi nih ya. Ini ada yang gua garis bawain di sini, tulisannya terlalu kecil, ini gua potong, gua besarin ya. Ya, itu CAP nomor berapa tadi? Pasal 13 ya, pasal 13. Pasal 13 di sini
Ayat 2, setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Nggak boleh perintah salah. B, menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. Nah, kejadian tembak-menembak di rumah Irjen Pol Verdi Sambo itu di wilayah kewenangan mana? Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Kapolres kan sempat dicopot. Kapolda. Dan gue yakin nih, saya yakin-yakinnya, semua yang berkaitan ini akan terbongkar. Akan terbongkar. Kita tunggu, Pak. Ya, rakyat ini cerdas sekarang, Pak. Dan kita tetap akan bersuara ini. Ya, karena ini wilayahnya Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Kalau bicara soal kewenangan, ya, secara tidak bertanggung jawab, kalau Irjen Pol begitu, Verdi Sambo, terus Kapolresnya begitu, gimana Kapoldanya? Nggak tenang, nggak tidur. Insya Allah ini akan terbongkar semua. Kita tetap akan mengawal kasus ini akan terbongkar, ya, karena memang terjadi di wilayah kewenangan Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Kalau seorang Irjen Verdi Sambo bisa ditersangkakan, mudah-mudahan akan terbongkar siapa aja itu. Siapa aja yang ikut-ikutan, ikut ngatur skenario, ikut ngilangin barang bukti, ikut macam-macam pokoknya di kasus itu. Dan insya Allah Kapolri, sekali lagi kami berharap kepada Kapolri, sesuai di konferensi pers kemarin, beliau mau kerja secara profesional dan akuntabel, ya, dan saintifik artinya dengan akal sehat kita, dengan sains gitu, yang masuk akal keterangannya, bukan tidak masuk akal. Nah, kalau yang sangat masuk akal buat kami nih, Pak, karena terjadinya di Duren 3 itu di Polres Jakarta Selatan, kewenangannya itu pasti ada hubungannya dengan Polda Metro Jaya, pasti, karena di situ ya wilayah kewenangan kok, ya kan, dan sesuai dengan kode etik polisi ini, ya, nggak boleh menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. Oke, udah gitu aja guys dari gue untuk konten kita kali ini. Ya, Fahmi Alamsyah itu siapa dan siapa aja yang berkaitan harus terbongkar. Harus kita tetap akan bersuara. Insya Allah sampai ini sejelas-jelasnya, dan kita sangat mendukung Polri, sangat mendukung Pak Listio Sigit, sangat mendukung untuk membongkar kasus ini secara terang benderang dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bongkar Pak Listio, jangan berhenti, terusin. Siapa aja yang terkait, terlibat, buat mereka tidak bisa tidur, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional, ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.